pagi sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dalam acara Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Helda Puturuhu yang pada saat ini sedang melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Eklesia Tebing Tinggi Pospelkes Sion Merlung Jambi. Hari ini sebelum kita melakukan serangkaian aktivitas kegiatan pekerjaan kita, mari kita bersama-sama terlebih dahulu menguatkan kehidupan beriman kita dengan membaca dan merenungkan sebagian dari keindahan firman-Nya. Namun sebelum kita membaca, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, di saat ini kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan masih memberikan nafas dalam perjalanan kehidupan setiap kami. Bahkan di saat ini Tuhan juga masih memberikan kami hari yang baru untuk kami nikmati dan kami jalani. Sebelum kami memulai serangkaian aktivitas kegiatan pekerjaan kami mau mendasari kehidupan kami terlebih dahulu dengan membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami memohon Roh-Mu yang kudus kiranya mengurapi, memampukan, bahkan memperlengkapi kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap sedia untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-12. Kitab Kejadian, pasalnya yang keempat, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Bila sahabat GPIB telah mendapatkan bacaan Alkitab kita di saat ini, mari kita membacanya bersama-sama. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Demikian pembacaan Alkitab kita. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita tidak asing dengan sebuah ungkapan yang mengatakan, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya pasti akan tetap tercium. Sesungguhnya ungkapan ini digunakan untuk menggambarkan bahwa sesuatu yang ditutup-tutupi, apalagi kejahatan, tidak mungkin selamanya ditutupi karena suatu saat pasti akan terungkap juga. Hari ini, tepatnya di pagi hari ini, sahabat GPIB, kita kembali belajar untuk memahami kisah tragis yang dialami oleh kakak beradik, yakni Kain dan juga Habel. Bila kita mengetahui kisah mereka, tentu kita tahu bahwa karena iri hati terhadap adiknya, Kain berniat bahkan rela membunuh adiknya yakni Habel. Niatnya itu ia laksanakan dengan mengajak Habel untuk pergi ke padang, dan sesampainya di sana Kain dengan tega
memukul Habel, bahkan membunuh adiknya itu. Pintarnya Kain saat itu adalah ia sudah menyusun strategi pembunuhan untuk adiknya sendiri. Ia membawa adiknya ke padang, suatu tempat yang sunyi. Tidak ada keramaian dan tidak akan ada orang yang melihat peristiwa pembunuhan tersebut. Kain dengan pintarnya berusaha untuk menutupi bangkainya, berusaha untuk menutupi kejahatannya. Namun, jika kita menyimak setelah ia berhasil membunuh Habel, firman Tuhan datang kepada Kain. Tuhan bertanya, "Di mana Habel adikmu itu?" Kita lihat responnya. Kain menjawab, "Aku tidak tahu." Kebohongan ia lakukan di hadapan Tuhan. Bahkan untuk menutupi kebohongannya, ia justru balik bertanya kepada Tuhan, "Apakah aku penjaga adikku?" Sikap Kain ini mencerminkan bahwa sesungguhnya ia sedang berusaha untuk menutupi kejahatan yang telah diperbuatnya. Namun Allah tidak tidur. Allah mengetahui segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Kain. Ia tahu apa yang diperbuat oleh sang kakak kepada adiknya itu. Sekalipun Kain mengelak pertanyaan dari Tuhan, sekalipun Kain menolak untuk berkata jujur dan bertanggung jawab atas perbuatannya, Tuhan Maha melihat segala sesuatunya. Oleh karena itu di ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12, Tuhan akhirnya membeberkan apa yang sudah dilakukan oleh Kain dan hukuman apa yang akan menimpa Kain. Lagi-lagi sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bersama-sama bahwa strategi pembunuhan yang sudah dilakukan sampai pada eksekusinya. Mungkin tidak ada saksi mata yang melihat, namun Tuhan ada di sana dan Tuhan melihat segala sesuatunya. Bangkai yang ditutup-tutupi mungkin tidak diketahui oleh orang lain, namun suatu saat pasti akan tercium juga. Suatu saat pasti akan terungkap juga kebenarannya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, kisah Kain dan Habel ini membuat kita bersama-sama belajar untuk merenungkan dan menyadari bahwa sepintar-pintarnya kita sebagai manusia menutupi kejahatan, sehebat-hebatnya kita sebagai manusia menyembunyikan kejahatan, atau serapi-rapihnya kita sebagai manusia menghilangkan jejak kejahatan kita, jangan pikir hidup kita akan tenang begitu saja, karena kebenaran pasti akan selalu menemukan jalannya. Kadang kita manusia berpikir bahwa kejahatan yang kita lakukan toh tidak diketahui oleh siapa-siapa. Jadi kita merasa bahwa kita akan aman dan tentram. Contoh sederhananya, lagi sepi, tidak ada orang, lalu kita menemukan ada sebuah dompet. Penasaran, kita ambil dompetnya, kita buka isinya, ternyata ada berlembar-lembar uang merah di dalamnya. Kita celinguk, kanan kiri, depan belakang, sunyi sepi. Ada kesempatan kita mengambil dan melakukan kejahatan. Hati-hati sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kata Bang Napi, kejahatan itu dapat terjadi bukan hanya karena ada niat, namun juga karena ada kesempatan di dalamnya. Dan mirisnya, saat kejahatan itu kita lakukan, seringkali kita berlaku
seperti Kain di masa kini yang tidak mau mengakui bahwa kita telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak mau mengakui bahwa kita adalah pelakunya. Kita berkilah pada saat ditanya, kita berbohong pada saat ditanya, atau bisa juga kita justru menuduh orang lain pada saat ditanya mengenai kejahatan yang kita lakukan. Ingat dan camkan baik-baik bahwa mungkin kita bisa berkilah dan menipu orang lain. Tapi dalam hidup ini kita tidak bisa menipu, bahkan menyembunyikan segala sesuatu dari Tuhan. Tuhan tidak tidur. Tuhan tahu dan Tuhan melihat segala kejahatan yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, sahabat GPIB yang terkasih, marilah saat kita pernah atau masih sering melakukan kejahatan dalam hidup ini, marilah kita bersama-sama belajar untuk tidak mengeraskan hati kita. Jangan menipu Tuhan Allahmu seperti yang dilakukan oleh Kain. Namun marilah kita bersama-sama berkata jujur dan memohon pengampunan dari Tuhan. Sebelum terlambat, sebelum kita menyesali segala perbuatan kita yang tidak berkenan, sebelum bangkai itu tercium baunya oleh seluruh orang, dimanapun Anda berada saat ini, rendahkanlah hatimu, akuilah kesalahanmu, jujurlah di hadapan Tuhan, dan mohon pengampunan dari Tuhan Sang Pemaaf di dalam kehidupan ini. Tuhan memampukan dan memberkati kehidupan sahabat GPIB yang terkasih. Amin. Mari kita menutup renungan kita di pagi hari ini dengan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu, ya Allah, kami bersama-sama mengucap syukur untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami dapat merenungkan sebagian dari keindahan firman-Mu. Kami menyadari bersama-sama, ya Allah, bahwa di sepanjang kehidupan yang telah kami jalani ini, kami seringkali melakukan kejahatan, dan kami seringkali berlaku seperti Kain yang menutupi, menyembunyikan kejahatan kami, dan kami tidak mau mengakui apa yang telah kami perbuat. Ya Tuhan, kiranya Engkau sudi memaafkan setiap kesalahan yang telah kami lakukan. Kiranya Engkau sudi untuk mengampuni segala kejahatan yang telah kami perbuat. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau sudi untuk membentuk kami sebagai anak-anak-Mu, menjadi pribadi yang mau berkata jujur, menjadi pribadi yang mau mengakui kesalahan kami, dan menjadi pribadi yang mau bertanggung jawab atas segala kejahatan yang telah kami perbuat. Kami tahu, ya Tuhan, bahwa pada saat kami diminta untuk bertanggung jawab atas segala kejahatan kami, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi di pagi hari ini, kami mau terus-menerus mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya pada saat kami datang dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan membantu kami, menolong kami untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Terima kasih ya Allah yang sungguh baik. Di pagi hari ini Tuhan, kami juga mau mendoakan kehidupan kami masing-masing. Kami akan melakukan segala aktivitas, kegiatan, pekerjaan kami di hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan membimbing dan menuntun
setiap kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kiranya itu semua sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah, kami juga bersama-sama memohon kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan, agar kami dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan misteri ini, dengan tuntunan dan juga kasih yang berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Allah, inilah ungkapan syukur dan doa yang kami panjatkan di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian morning call kita di pagi hari ini. Selamat menjalani kehidupan sahabat GPIB dengan tuntunan yang berasal dari Tuhan. Isilah hidupmu dengan berbuat baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Tuhan Yesus menyertai sahabat GPIB dimanapun Anda berada.